Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Nama saya Vini Milenia Putri, NPM 1812120142. Saya Tamia Asmala dengan NPM 191212129313P. Nama saya Olivia Naftali dengan NPM 1812120019. Di sini kami akan menanggapi video yang berjudul Jual Karbon dari Lahan Gambut Kalimantan ke Perusahaan Pencemar Lingkungan. Hutan tropis ini terbentuk selama ribuan tahun, tapi manusia bisa memusnahkannya hanya dalam sekejap. Untuk pelestarian hutan tropis ini, dia mendapat uang. Salah satunya dari perusahaan otomotif Jerman Volkswagen atau VW yang membeli sertifikat emisi CO2. Tapi VW dan konsultan emisi ini tidak mau mengungkap berapa harganya. Banyak pengamat yang mengkritik skema perdagangan emisi CO2. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia berbicara mengenai besarnya potensi dari perdagangan karbon. Perdagangan karbon merupakan kompensasi yang dilakukan oleh negara industri maju atau penghasil karbon untuk membayar kerusakan yang terjadi akibat asap karbon dioksida kepada negara pemilik hutan. Kita ketahui saat ini, lahan gambut memiliki manfaat yang luar biasa bagi bumi. Salah satunya menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30% jumlah karbon di dunia agar tidak terlepas ke atmosfer penyerapan karbon dioksida, yang mana salah satunya karbon dioksida atau CO2 yang menjadi pemicu utama pemanasan global di bumi. Menurut sumber yang kami baca, yaitu dari katadata.co.id, rencana penerapan perdagangan karbon malah justru mendapat penolakan dari beberapa lembaga masyarakat. Salah satunya yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WLHI. Lembaga ini menganggap perdagangan karbon merupakan upaya maklar dalam mencari keuntungan untuk menciptakan perdagangan baru. Perdagangan emisi karbon ini bukan hanya bermanfaat bagi mereka yang membeli sertifikat emisi karbon, tapi juga bermanfaat bagi perekonomian di Indonesia. Nah, jika dapat dimaksimalkan, perdagangan karbon akan memiliki peran yang sangat besar dalam konteks penerimaan negara. Meski mendapatkan tantangan dari masyarakat yang mengkhawatirkan tidak akan berdampak kepada target menurunkan emisi dan hanya menguntungkan uang semata, pemerintah Indonesia tetap ingin mengembangkan perdagangan karbon ini. Jika perusahaan ingin tetap melanjutkan perdagangan ini, maka harus disertai dengan komitmen yang kuat, terutama dalam menetapkan peraturan terkait perdagangan karbon serta pembagian manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah setempat dapat mengatasinya dengan misalnya memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam aktivitas perdagangan karbon dan meningkatkan peran masyarakat terhadap pelestarian hutan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil perdagangan karbon untuk menguatkan dalam melindungi masyarakat adat setempat. Pemerintah juga dalam melakukan penyusunan peraturan sebaiknya mengikuti dan menghormati hukum-hukum dari adat yang biasa membantu dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Perdagangan karbon bisa menjadi solusi sebagai masalah yang muncul seperti deforestasi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dan lingkungan dapat diraih secara bersama jika kita berkomitmen untuk melindungi lingkungan. Jika saya diposisikan sebagai stakeholder, saya sangat mengharapkan agar perusahaan-perusahaan melakukan perhitungan dan melaporkan emisi yang dihasilkan, karena manajemen karbon dan pelaporannya digunakan untuk mengelola dan menilai resiko bisnis yang berkaitan dengan perubahan iklim dan peluang bisnis. Serta, perusahaan dapat menerapkan pengungkapan lingkungan, karena jika perusahaan menerapkan pengungkapan ini di mata masyarakat, mereka itu sudah dianggap bertanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga perusahaan dapat memperoleh manfaat serta sumber daya potensial terhadap lingkungan untuk bertahan hidup. Jika saya sebagai stakeholder, model perdagangan karbon
akan menunjukkan kondisi emisi gas yang dialokasikan sebagai surplus dan defisit. Paradigma tersebut telah mengembangkan konsep perdagangan karbon dengan mekanisme jual beli. Artinya akan ada dua pihak yang berkaitan, yakni pihak yang menghasilkan karbon akan membayar sebuah dana kompensasi kepada pihak yang berpotensi menyerap karbon, sedangkan pihak yang memiliki potensi penyerap karbon akan melakukan offset atas kemampuan serap karbon yang dimiliki dengan potensi karbon yang dihasilkan. Jadi, saya berharap agar perusahaan menerapkan pengungkapan lingkungan, bukti sebagai pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat, dan dapat mengelola resiko bisnis yang berkaitan dengan perubahan iklim dan peluang bisnis. Jika saya menjadi stakeholder, maka yang saya inginkan di sini adalah untuk perusahaan dapat melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kelestarian alam dalam laporan tahunan perusahaan. Ini diharapkan perusahaan agar mendapat legitimasi atas peran sosial, kepedulian lingkungan, dan melestarikan alam yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan akan mendapat dukungan dari masyarakat, yang mana ini akan membantu kelangsungan hidup perusahaan dan juga dapat menguntungkan perusahaan untuk tetap berjalan dan juga untuk kelangsungan hidup stakeholder seperti kami.